Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nuha, saya Nur Samprotulfa Dalang Soryani MKep. Selamat datang di video pembelajaran Nuha, solusi IT untuk rumah sakit. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang asuhan keperawatan di rawat jalan. Sini sebelah kiri ada daftar pasien, di mana itu adalah daftar pasien yang memang sudah terregistrasi di bagian administrasi. Kalau seandainya pasien tersebut belum registrasi, maka tidak akan muncul namanya di dalam daftar pasien sebelah sini. Kemudian di sini adalah rekam medis pasiennya yang di tengah yang besar ini, atau data diri pasien. Kemudian di sini adalah daftar histori pasien. Daftar histori pasien ini adalah asesmen yang sudah kita simpan saat ini ataupun yang sudah tersimpan lampau gitu ya. Jadi kunjungan dia sebelum-sebelumnya pun akan terekam baik dari polling manapun gitu. Kemudian kita akan coba buka salah satunya yang ini, Muhammad Akhtar. Nah, di sini itu ada bagian asesmen awal. Jadi kita harus tahu dulu asesmen awal ini diperuntukkan untuk apa. Asesmen awal keperawatan diperuntukkan untuk pasien-pasien yang memang baru pertama kali berobat di Anissa atau pasien-pasien yang dia adalah pasien kontrol tapi sudah menjalani kontrol selama 3 bulan. Maka dia perlu dilakukan asesmen awal kembali. Nah, sedangkan asesmen ulang keperawatan adalah pasien-pasien yang memang dia statusnya adalah pasien kontrol dan dia akan selama 3 bulan kontrol di Anissa selalu dilakukan asesmen ulang. Jadi kita akan coba lihat untuk di asesmen awal keperawatan. Titik poin yang ada di rawat jalan atau poli ini adalah dari tujuan kunjungan. Jadi ini benar-benar memang harus diperhatikan. Apakah berobat atau hanya kontrol rutin? Biasanya kalau pasien-pasien ini berobat, dia kayak semacam satu kali kunjungan aja ya untuk berobat tujuannya. Tapi kontrol rutin ya tadi yang dia memang sudah terjadwalkan rutin atau selama 3 bulan itu dia ada di masa pemilihan di kontrol rutin seperti itu. Dan ini juga penting di sini karena dari tujuan kunjungan inilah nanti akan keluar klaimnya itu diagnosis penyakit kronis atau di Z0098 gitu. Jadi biar obat-obat kronisnya pun bisa ikut terklaim. Di sini secara subjektif seperti biasa keluhan utamanya apa? Jadi pasien datang dengan tujuan mau apa sih utamanya? Misalnya pasien tuh ada demam, batuk, pilek ya. Tujuan kesininya mau demamnya, mau batuknya atau apanya? Misalkan sudah demamnya nih, tulis aja keluhan utama demam ya, keluhan utamanya demam. Riwayat kesehatan saat ini, nah ini adalah cerita atau histori yang tadi. Demam sudah 3 hari sebelum masuk rumah sakit, disertai batuk dan flu gitu. Dan diceritakan lagi misalnya batuknya berdahak, batuk terik dan lain-lain gitu. Jadi tahu nih sebenarnya dia demamnya akan tujuannya kemana, polipenyakit dalam ataukah yang lainnya. Kalau seandainya keluhan utama ternyata dia batuk gitu ya besar kemungkinan bahwa pasien ini akan ditujukan kepada poli paru. Jadi keluhan utama pun penting dalam asesmen keperawatan di rawat jalan. Nah, sisa-sisanya riwayat kesehatan sebelumnya ini kita bisa isi seperti biasa. Kemudian tanda-tanda vital sign gitu ya, pemeriksaan lain seperti tinggi badan dan lain-lain. Nah, di sini di rawat jalan pun ada asesmen tambahan. Di mana asesmen tambahan di sini hanya ada 5, yaitu obstetri untuk pasien-pasien hamil. Kemudian riwayat tumbuh kembang anak, itu untuk anak, riwayat imunisasi juga memang untuk anak, nyeri kronis, dan riwayat persalinan yang lalu. Jadi untuk ini tuh kasus obstetri ginekologi, riwayat kehamilan saat ini dan riwayat persalinan yang lalu, kemudian anak, riwayat tumbuh kembang, riwayat imunisasi, dan nyeri kronis. Nyeri kronis ini didefinisikan seperti nyeri yang memang dirasakan lebih dari 6 bulan. Entah penyebabnya misalnya dia dia vertigo, nyeri, dan dia sering berulang dan seterusnya ya.
cara asuhannya seperti itu. Kemudian pengkajian biopsikososioekonomi, spiritual dan kultural seperti biasa, ini bentukannya adalah pilihan apakah terpenuhi dan tidak terpenuhi, diisi untuk semuanya. Kemudian resiko jatuh, di sini assessment up and go gitu. Kemudian penanganannya itu seperti apa kalau memang benar-benar ada resiko jatuh. Misal ya, ini kita coba ada, kemudian apakah memegang pinggiran ada gitu. Jadi dia sudah otomatis keluar nih tata laksana apa aja yang harus dilakukan di rawat jalan, seperti misalnya pasang stiker kuning pada lengan kanan pasien dan juga edukasi terkait dengan resiko jatuh. Kemudian screening gizi untuk dewasa dan anak, hanya 2 aja pemeriksaannya. Kemudian selanjutnya adalah asesmen keperawatan. Seperti yang kita tahu bahwa proses asuhan keperawatan itu terdiri dari pengkajian, penegakan diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, untuk di rawat jalan, kami mencoba untuk merangkumnya agar lebih applicable, karena tadi pasien-pasien poli itu pasien-pasien yang bukan emergensi, kemudian dia melakukan assessment-nya juga cepat, secara singkat gitu. Jadi benar-benar bagaimana si asuhan yang tadi itu terangkum dalam IMR yang lebih simpel dan sederhana. Nah, di Rumah Sakit Anisa dalam penentuan penegakan diagnosis kita harus tahu dulu nih subkategorinya. Karena kami menggunakan SDKI, SLKI, dan SIKI, maka si subkategori ini sesuai dengan SDKI-nya. Jadi kita harus tahu dulu untuk bisa memilih susunan diagnosis keperawatan. Nah, misalnya contoh, kita pengen mengangkat diagnosis nyeri akut. Maka, kita harus memilih subkategorinya dulu, kepalanya dulu, nyeri dan keamanan. Barulah bisa memilih diagnosa keperawatan. Bagian mana nih? Tadi kan ada nyeri akut. Gitu juga misalnya saya mau ambil hipertermi. Maka, kita harus milih subkategorinya dulu di keamanan dan proteksi, baru bisa negakin diagnosis hipertermi. Nah, subjektif dan objektifnya ini bukan free text, tapi merupakan pilihan yang sudah disesuaikan dengan panduannya yang sudah terstandarisasi gitu ya. Misalnya hipertermi, subjektifnya tadi pasiennya mengeluh demam ya, tulisan kami demam di sini. Kemudian misalnya kulit terasa hangat, suhu tubuh di atas normal gitu ya. Jadi kalau seandainya memang nggak ada pilihan, misalnya ada satu diagnosis yang di sininya kosong gitu ya, yaitu sebenarnya memang dalam buku panduannya itu memang tidak ada atau memang tidak diperlukan data subjektivitas di situ. Nah, kalau memang sudah selesai, maka kita klik simpan. Nah, di sini itu sudah ada diagnosis yang tersimpan. Di sini belum teratasi. Dan bagaimana nanti kita melakukan rencana keperawatan. Nah, di sini pilihan. Jadi apa yang akan kita lakukan? Ya, tetap standarnya implementasi itu atau standarnya intervensi itu adalah observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaboratif. Itu adalah OTEK ya. Jadi kalau misalnya observasi tadi terkait dengan demam, suhu, kita coba monitor suhu tubuh gitu ya. Kita simpan. Kenapa kita bisa monitor ya? Kan memang dicek suhunya di nurse station atau di poliklinik tersebut. Kemudian kita edukatif ya, misalnya mengajarkan, misalkan ajarkan cara pengukuran suhu tubuh gitu ya. Terapeutiknya di sini, nih atur suhu lingkungan. Gitu. Kolaboratifnya karena memang misalnya dia tidak emergensi, tidak memberikan tata laksana terapeutik, dan itu tidak wajib ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai, kita akan simpan. Nah, assessment poli atau assessment di rawat jalan udah selesai untuk yang keperawatannya. Jadi nanti ketika kita simpan, maka akan muncul histori di sini. Nah, historinya yang pertama adalah di atas ini ada nurse, ini itu adalah nurse yang melakukan assessment keperawatan pada pasien ini gitu. Jadi ternyata si pasien ini sudah rutin ke poli anak ya gitu. Jadi nanti dia setelah simpan pasti akan muncul daftar histori. Oke, kemudian selanjutnya adalah dia assessment ulang keperawatan.
Nah, asesmen ulang keperawatan di sini hampir sama dengan asesmen awal keperawatan. Yang ngebedain apa? Yang ngebedain bahwa pasien ini nih selama 3 bulan dia masih rutin ke rumah sakit Anissa. Jadi kayak nggak ada jeda gitu. Si pasien ini selalu datang ke rumah sakit Anissa. Dan setelah selesai 3 bulan, maka kunjungan selanjutnya dia harus melakukan asesmen awal kembali kayak gitu. Jadi untuk asesmen ulang keperawatan yang ulang ini tidak berbeda dengan asesmen awal keperawatan, hanya sifat dari kunjungan pasien yang membedakan gitu. Kembali sama juga tujuan kunjungan ini yang menjadi penting nantinya untuk masalah claiming. Kemudian alergi dan diagnosis khusus. Nah, alergi dan diagnosis khusus ini isinya itu ada jenis alergi ya, kita tinggal pilih aja gitu ya. Kalau misalnya dia nggak memiliki alergi, kita pilih yang tidak memiliki alergi. Kalaupun ada, dari makanan sebutkan jenis makanannya apa, dari obat sebutkan jenis obatnya, dan seterusnya. Kemudian apa sih reaksinya gitu. Nah, untuk yang diagnosis khusus memang di sini masih tertera bentuknya ICD-10 ya. Jadi akan diisi oleh medis nanti ya. Jadi ketika udah selesai kita simpan, contoh misalnya alergi makanan tenggiri, ikan tenggiri, responnya dia akan bengkak, gatal, merah gitu ya. Terus kita klik simpan. Nah, di sini nanti dia akan punya warning di rekam medisnya dia gitu ya. Karena ada warning bahwa pasien ini memiliki alergi. Begitu pula di asesmen medisnya nanti. Nah, selanjutnya tentang handover. Nah, ini bentuk handover. Jadi sering sekali bahwa pasien-pasien yang datang ke poli bisa langsung dirawat inapkan. Nah, ini adalah bentuk handover atau formulir handover yang ada di rawat jalan agar bisa ditransferkan ke rawat inap gitu. Nah, form handover ini terdiri indikasi pasien rawat inapnya itu apa? Misalnya hiperpireksia gitu ya, atau misalnya memang demam tinggi gitu ya. Keluhannya sama apa? Ini kita jabarkan. Kenapa kita jabarkan? Karena di sini ada riwayat. Ya, riwayat kesehatan saat ini. Jadi dijabarkan demam sejak misalnya 7 hari, demam tinggi sejak 7 hari sebelum masuk rumah sakit. Sebelum masuk rumah sakit dan seterusnya gitu ya. Pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, terus kemudian apakah ada kemerahan dan lain-lain gitu ya. Asesmen fisik, pemeriksaan fisik. Kemudian pemeriksaan penunjang, ini apa aja yang dilakukan, misalnya darah rutin atau darah lengkap. Kemudian misalnya ronsen toraks dan seterusnya. Jadi pemeriksaan penunjang apa aja yang memang sudah dilakukan. Diagnosis medisnya apa? Nanti ini biasanya akan ada data yang masuk dari asesmen medis gitu ya. Jadi udah otomatis masuk ke dalam sini gitu. Diagnosis keperawatannya juga sama gitu ya. Terus tindakan yang dilakukan itu apa? Misalnya saat di poli atau saat dirawat jalan. Kalau seandainya tidak ada, ya sudah, kita ini kan tidak ada. Kalau ada misalnya contoh memasang infus, terus kemudian apalagi terpasang kateter urin gitu ya. Terpasang infus, kateter urin, dan seterusnya. Kemudian kondisi waktu pindah, jadi apakah kondisinya keadaan umumnya sakit berat, sakit sedang, kesadarannya bagaimana, tanda-tanda vitalnya bagaimana. Nah, saat pindah itu kan kita harus memang melakukan asesmen tanda-tanda vital lagi ya, kayak gitu. Nah, di sini juga ada resiko jatuh ya. Resiko jatuhnya untuk yang MORS, jadi kita udah nggak pakai up and go lagi nih yang dirawat jalan, tapi sudah masuk ke dalam asesmen jatuh rawat inap, MORS, Ontario, Humpty Dumpty.
Nah, transportasi yang digunakan apa bentukannya ini pilihan, berangkat, kursi roda, berjalan gitu ya, inkubator transport dan lain-lain. Nah, informasi lain ini harapannya adalah informasi penting yang harus disampaikan terkait dengan pasien kepada perawat yang saat nanti akan menerima. Contoh misalnya bahwa ternyata pasien ini mempunyai riwayat psikiatri atau riwayat kecemasan berlebihan gitu. Atau dia ternyata sudah terdiagnosis kanker yang dilakukan kemoterapi sekian lama dan seterusnya. Jadi informasi lain yang memang belum ada asesmennya atau yang belum ada kaitannya dengan alasan dia masuk rawat inapnya di kita gitu. Kemudian ruangan saat ini mau dipindahin kemana nih? Ruangan saat ini itu dari poli mana nih? Poli penyakit dalam kah, poli paru kah, poli anak kah, dan seterusnya. Nama petugas yang menerima nanti siapa? Kemudian ruangan yang ditujunya apa? Apakah nanti perawatan umum, ICU, HCU, dan lain-lain. Ya, jadi handover ini kita akan simpan. Bentukannya nanti akan ada di dalam sini ketika kita simpan gitu. Dan ini bisa diatur maju mundur tanggalnya, jadi kelihatan nanti jam berapa dilakukannya handover, petugas pengirimnya siapa, ruangan yang mengirimnya siapa gitu ya, dari poli mana, petugas tujuannya yang menerimanya nurse siapa, ruang tujuannya ke ruangan mana. Jadi semua terekam di sini ya, bentuk historinya. Jadi history handover akan ada di menu handover sebelah sini. Jadi bukan ada di daftar history pasien yang di sebelah kanan gitu. Kemudian ada pemberian informasi. Nah, pemberian informasi ini penting dilakukan di rawat jalan. Jadi pemberian informasi terkait dengan kondisi pasien gitu ya. Jadi di sini ada kotak-kotakan gini. Kalau kita checklist artinya itu nanti akan tersimpan gitu. Ya, kondisi pasien kita tuliskan kondisi pasien untuk saat ini tuh apa, atau hasil asesmen terbaru kita tuh apa gitu ya. Misalnya kita ingin memberikan informasi bahwa pasien ini perlu rawat inap karena indikasi apa. Ditulisin di sini kondisi pasiennya dalam keadaan demam gitu ya, tinggi, sudah 7 hari gitu ya, 7 hari sebelum masuk rumah sakit gitu ya, terdapat misalnya peteki dan lain-lain. Kemudian hasil pemeriksaan fisik di sini sebenarnya data ini akan ada atau nendang lah bahasanya dari asesmen awal, asesmen kita yang terakhir gitu. Nanti diagnosisnya ini adalah diagnosis keperawatannya apa, kalau misalnya karena kita perawat ya, kalau misalnya medis berarti diagnosis medisnya apa gitu ya. Terus terapi yang diberikan. Nah, kalau kita tidak memberikan terapi yang diberikan saat itu, nggak usah checklist. Tapi ternyata misalnya pasien anak kita memberikan terapi karena dia demam tinggi, kita kasih misalnya pamol sup, ya udah disebutkan di sini. Pamol berapa miligram dosisnya diberikan secara supositoria. Kemudian rencana tindakannya apa gitu ya. Contoh lain misalnya rencana tindakan adalah rawat inap, atau rencana tindakan infus, atau rencana tindakan pengambilan darah dan lain-lain. Terus kalau misalnya nggak bisa, rencana tindakan ini nggak tercapai, alternatif yang akan dilakukan apa. Kalaupun misalnya nggak ada berarti nggak usah di checklist gitu. Kemungkinan hasil yang tidak dapat diantisipasi dari terapi dan perawatan, kalau nggak ada nggak usah di checklist. Kemudian informasi lain, ternyata nih informasi lain masih nunggu, misalnya dia kelas 1, ternyata di kita itu yang tersedia dia kelas 2. Jadi penempatan sementara rawat inap di kelas 2 gitu misal ya. Nah, kemudian hasil asuhan yang diharapkan kalau misalnya disampaikan gitu ya, tuliskan apa gitu ya di sini. Misalnya demam teratasi, kemudian tidak ada perdarahan, tidak ada tanda shock. Oke. Di
Di sini kepada siapa? Kalau misalnya anak biasanya kan sama orang tua ya, tulisnya nama orang tuanya siapa. Tapi kalau dewasa dan dia memang sadar penuh dan memang bisa menerima informasi, maka biasanya kita klik yang di sini, nanti langsung muncul nama si pasien ya sebagai pasien. Nah, keputusan pasien dan keluarga optimalkan perawatan, ya berarti terima nih semua tawaran tadi rencana keperawatan kita. Terus menghentikan perawatan, ya dia nggak mau, misalnya dia menolak rawat inap gitu ya, tadi kan tentang rawat inap ya. Terus menghentikan pengobatan, oke saya mau dirawat tapi saya nggak mau dikasih ABCD misalnya, atau saya mau dirawat tapi saya nggak mau pakai insulin gitu, nah itu menghentikan pengobatan. Atau menolak tindakan, saya mau dirawat tapi saya nggak mau pasang kateter, oke menolak tindakan. Atau second opinion, ya udah saya kayaknya nggak yakin deh bahwa saya ini harus dirawat, jadi saya mau tanya sama dokter yang lain. Nah maka tuliskan second opinion. Lain-lain ini kalau misalnya memang tidak terfasilitasi dari pilihan-pilihan yang telah disebutkan. Di sini adalah tanda tangan dari yang menerima informasi gitu. Kemudian klik simpan, maka nanti historinya akan ada di sini, di bawah sini gitu, histori dari pemberian informasi ya. Nah, rencana tindakan tadi mungkin agak sedikit ke-skip ya. Jadi rencana tindakan ini kalau perawat ya identik dengan intervensi atau implementasi dari perawatnya. Misalnya memonitor tadi suhu tubuh per 8 jam atau per jam gitu ya, per 1 jam gitu. Atau monitor suhu tubuh setelah pemberian antipiretik gitu, dan seterusnya ya, kayak gitu. Oke, kemudian ada penunjang luar. Biasanya di poli itu pasien-pasien ada yang sudah membawa penunjang dari rumah sakit yang lain gitu, atau pasien-pasien yang membawa penunjang dari klinik pertamanya gitu, atau klinik pratamanya, maka difasilitasilah di penunjang luar. Waktu ini tuh adalah pasti tersettingnya saat ini atau hari ini, jamnya aja yang kita nanti akan bisa atur mau di jam berapanya gitu ya. Kemudian jenis pemeriksaannya apa? Terdiri dari laboratorium. Laboratorium kita tahu misalnya nanti hasil darah rutin, feses rutin, BTA dan lain-lain. Radiologi ya USG, ronsen, kemudian apalagi ya? CT scan. Kalau diagnostik medik berarti kayak semacam EEG, spirometri, kemudian ada apa lagi? Hal-hal yang EEG, spirometri, terus audiometri, apalagi ya kayak gitu-gitu, itu masuknya ke diagnostik medis ya. Kemudian kalau kita klik dulu laboratorium nanti muncul nih. Nah, tinggal pilih di sini di bawah pilihannya mau apa, dia adanya bawahnya apa. Diagnostik medik sama juga gitu. Jadi kalau belum dipilih di atas nggak akan muncul nih pilihan bawahnya. Nah, rumah sakit juga sama. Di bagian rumah sakit ini atau klinik gitu ya, kita tinggal search misalnya, ternyata bawa hasil dari Mayapada, ya udah Mayapada ada nih, Mayapada yang mana, rumah sakit umum Mayapadanya atau rumah sakit mana gitu ya, misalkan Mayapada di sini. Terus choose file. Nah di sini masuk, jadi bisa diinput formatnya PDF maupun JPEG gitu ya. Jadi hasil yang dari luar kita foto atau kita pindai gitu ya, di scan gitu, hasilnya bisa jadi PDF atau jadi JPEG, disimpan ke dalam komputer gitu ya, nanti tinggal diupload di sini. Kemudian dituliskan di sini keterangannya, misalnya tanggal berapa dilakukan pemeriksaan tersebut atau kesannya apa gitu ya, nanti tinggal simpan di sini, udah gitu, nanti dia akan muncul historinya di bawah sini gitu. Kemudian ini form edukasi. Form edukasi ini biasanya bisa atau selalu diberikan di rawat jalan, karena memang poli itu kan secara asuhan ya memang promotif dan juga preventifnya dia harus jalan gitu, jadi bukan kuratifnya, maka
edukasi ini seharusnya banyak di poli gitu ya. Nah, untuk form edukasi kita bisa pilih nih apa aja. Contoh misalnya pasien bedah, ternyata dia ini harus operasi kolelitiasis diagnosisnya, jadi harus operasi menggunakan open kolesistektomi atau menggunakan laparoskopi. Nah, ternyata pilihannya adalah laparoskopi, maka kita cari di sini edukasinya terkait dengan laparoskopi itu kayak gimana. Terus nanti akan muncul materi di sini laparoskopi. Nah, PDF-nya bentuknya di sini. Jadi kayak media belajarnya adalah ini. Media belajar ini bisa di-download dan juga diberikan kepada si pasien gitu. Dan di kalau di poli kan di Rumah Sakit Anisa itu dia ada komputer yang menghadap langsung kepada si pasien, jadi dokter lebih enak juga menjelaskannya gitu ya, lebih simpel, lebih sederhana gitu. Kemudian kalau udah seperti ini ada pilihannya, apakah si pasien ini sudah mengerti. Kalau sudah mengerti, checklist mengerti. Apakah perlu reedukasi? Nah, kalau kita checklist reedukasi, dia ada kapan harus kita reedukasi gitu. Kemudian nama penerima edukasinya siapa? Misalnya kalau keluarga pasien atau pendamping pasien yang memang mengerti, silahkan ditulis namanya, kemudian tanda tangan dan simpan di situ. Terima kasih sahabat Nuha, semoga video ini dapat membantu. Mari berkembang dan bertumbuh bersama Nuha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.